Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Sepriani dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini dengan materi meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. A. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa artinya percaya atau membenarkan. Adapun secara istilah, iman adalah keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. 1. Pengertian kitab. Secara bahasa, kitab berasal dari bahasa Arab kitabun yang artinya buku, surah kiriman atau aturan. Adapun secara istilah, maksud dari kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya berupa kitab yang berisi tentang pedoman hidup bagi manusia agar mendapat kesuksesan dunia dan akhirat. Kedudukan dan masa berlaku kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab dan beberapa suhuf kepada para nabi dan rasulnya. Kedudukan kitab-kitab tersebut sama, yaitu sebagai pedoman hidup manusia. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu A. Dengan cara ijmali, yaitu beriman dengan cara ijmali, maksudnya meyakini kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak berkewajiban mengetahui dan mengamalkan isinya. Yang B. Dengan cara tafsili, ialah beriman dengan cara tafsili, maksudnya meyakini kebenaran kitab, wajib mengetahui isi atau kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Menjadikan manusia senantiasa mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Memberikan petunjuk kepada manusia dalam membedakan benar dan salah. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam. Kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut beberapa suhuf yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasulnya, yakni A. Nabi Adam Alaihi Wasallam menerima 10 suhuf. Jis Alaihi Wasallam menerima 50 suhuf. C. Nabi Idris alaihi wasallam menerima 30 suhuf. D. Nabi Ibrahim alaihi wasallam menerima 30 suhuf. E. Nabi Musa alaihi wasallam menerima 10 suhuf. Persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf memiliki persamaan bahwa keduanya merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan perbedaan antara kitab dan suhuf sebagai berikut. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. B. Bentuk fisik kitab adalah buku, sedangkan suhuf tidak berbentuk buku, melainkan hanya lembaran-lembaran saja. Syariat yang ada di dalam kitab biasanya berlaku lama ketimbang suhuf. Generasi pencinta Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tangga tertinggi dalam mencinta Al-Quran. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerminkan akhlak yang mulia berdasarkan Al-Quran. Hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Dalam Al-Quran, umat terdahulu yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu disebut dengan ahli kitab. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi beriman kepada kitab Taurat, sedangkan Nasrani beriman kepada kitab Injil. Umat Islam yang beriman kepada Al-Quran menghormati ahli kitab. Demikianlah sekilas pembahasan kita pada siang hari ini. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.